Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sukma Anggiarini dengan nomor induk mahasiswa 8111420281 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai materi-materi apa saja yang ada di mata kuliah hukum internasional. Materi-materi tersebut terdiri dari istilah-istilah apa saja yang ada di hukum internasional, sejarah dan perkembangan hukum internasional, lalu sumber hukum internasional dan subjek hukum internasional. Video ini saya persembahkan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum internasional di Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang ada di hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besarnya terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan serta tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormati aturan tersebut, dan oleh karena itu juga harus menghormati dalam hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian menjadi luas, sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku internasional pada batas tertentu. Perusahaan multinasional dan individu hukum internasional yaitu hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa digunakan sebagai menunjukkan aturan-aturan sejak dahulu kala dan perhitungan hukum yang berlanjut dalam hubungan selang raja-raja dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar bagian warga bangsa-bangsa atau negara. Hukum internasional mencakup yang pertama, peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau organisasi internasional yang satu dengan lainnya, hubungan antara organisasi internasional itu dengan negara lainnya, serta hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu lainnya. Yang kedua adalah peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu dan subjek hukum bukan negara sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek-subjek hukum bukan negara itu bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara. Sesungguhnya, hukum internasional merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara-negara. Dalam hal ini, tidak ada suatu sistem hukum internasional, maka masyarakat internasional antar negara-negara, hukum internasional, maka sistem internasional negara-negara tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan seperti perdagangan dan komersial, saling bertukar gagasan dan komunikasi rutin yang sewajarnya. Selain itu, hukum internasional memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Bisa dibayangkan jika tidak ada aturan yang berlaku secara internasional, seperti misalnya aturan hukum perang atau aturan tentang penyelesaian sengketa atau konflik secara damai atau konvensi, atau mengenai larangan penggunaan senjata-senjata pemusnah massal serta penggunaan nuklir dan aturan internasional lainnya, maka bisa saja perang dunia tidak akan berhenti sampai pada perang dunia kedua, tetapi bisa berlanjut sampai ketiga, 4, atau seterusnya. Sedangkan hukum internasional saja masih banyak peperangan-peperangan yang terjadi, seperti misalnya serangan-serangan militer yang dilakukan oleh USA ke Afghanistan beberapa waktu yang lalu. Sungguh bisa dipastikan akan terjadi ketidaktertiban dunia jika tidak ada hukum internasional. Kali ini saya juga akan menyinggung sedikit mengenai contoh-contoh permasalahan hukum internasional yang pernah terjadi, terutama baru-baru ini, yaitu pada tahun 2021. Yang pertama mengenai sengketa Laut Cina Selatan, wilayah yang seluas 3 juta meter persegi di Laut Cina Selatan yang bersebelahan dengan wilayah Filipina, Malaysia, dan Vietnam yang menjadi sengketa.
Pemerintahan Cina mengklaim batas wilayah dengan meraba zona ekonomi eksklusif sejumlah negara. Pengadilan arbitrase menolak. Sebenarnya sengketa Laut Cina Selatan sudah berlangsung sejak lama. Menurut catatan Anthony Reid dalam Asia Tenggara, dalam kurun niaga 1450 sampai 1680 jilid 1, tanah di bawah angin, konflik di Laut Cina Selatan telah berlangsung sejak 5 abad silam. Mengingat kawasan tersebut merupakan jalur penting perniagaan. Konflik di Laut Cina Selatan yang terbaru terjadi pada Januari 2021. Kala itu Cina memanas-manasi Amerika Serikat dengan mengadakan latihan militer di perairan yang disengketakan. Terkait hal ini, Indonesia mengeluarkan sikap dan disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Bapak Retno Marsudi. Bapak Retno menegaskan kepada semua negara, termasuk Cina, untuk menghormati hukum internasional. Beliau berkata, pentingnya menjaga Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Dan untuk mencapainya, satu hal yang harus dilakukan oleh semua negara, yakni menghormati dan menjalankan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 atau biasa disebut dengan Hukum Laut Internasional. Beberapa peran yang hukum internasional dapat mainkan dalam menyelesaikan sengketa seperti ini. Pada prinsipnya, hukum internasional berupaya agar hubungan-hubungan antar negara terjalin dengan persahabatan dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Lalu yang kedua, hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Lalu yang ketiga, hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara-cara, prosedur, atau upaya yang seyogyanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya. Dan yang terakhir, biasanya hukum internasional semata-mata hanya menganjurkan cara penyelesaian secara damai. Apakah sengketa itu sifatnya antar negara atau antar negara dengan subjek hukum internasionalnya, atau hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan. Metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara damai dan bersahabat dapat dibagi dalam klasifikasi. Bisa arbitrase atau penyelesaian yudisial, lalu ada negosiasi, jasa baik-baik, lalu ada mediasi dan konsilasi, serta penyelidikan dan penyelesaian di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perkembangan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya Konferensi Perdamaian Den Haag pada tahun 1819 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan The Convention of the Pacific Settlement of International Dispute tahun 1907. Konferensi perdamaian Den Haag yang penting ini bermula dari inisiatif Tsar Rusia Nicholas II pada tahun 1898. Beliau mengusulkan penyelenggaraan konferensi yang bertujuan untuk mengurangi persenjataan atau setidaknya akan membahas kemungkinan mengakhiri perkembangan progresif persenjataan. Lalu usulan tersebut disambut baik oleh Ratu Belanda. Mereka mengundang negara-negara lainnya untuk membahas usulan penyelenggaraan suatu konferensi internasional. Undangan ini disambut dengan hangat dan dilangsungkan konferensi Den Haag di tahun 1899. Peserta konferensi umumnya adalah negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting. Yang pertama, konferensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang, yang sekarang biasa disebut dengan hukum humaniter internasional. Lalu yang kedua, konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara. Lalu permasalahan hukum internasional kedua yaitu kapal tanker Iran langgar hukum internasional pada akhir Januari 2021. Tanker MT Freya berbendera Iran diamankan oleh Badan Keamanan Laut karena diduga melanggar hukum internasional.
tersebut kedapatan melakukan transaksi ilegal di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di perairan Pontianak. Bentuk pelanggaran yang dilakukan Iran tersebut adalah melakukan aktivitas ship-to-ship BBM secara ilegal dan secara sengaja mematikan sistem automatic identification system. Yang ketiga, ada kudeta Myanmar pada 1 Februari 2021. Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi yang memenangkan pemilu. Pihak militer yang mendukung oposisi menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan. Di sisi lain, Komisi Pemilihan menyampaikan tidak ada bukti yang mendukung klaim militer. Kudeta sendiri terjadi saat sesi baru parlemen akan dibuka. Tak ayal, kudeta tersebut mendapat kecaman dari dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden. Biden mengutuk pengambil alihan pemerintahan sipil oleh militer. Menurutnya, hal tersebut merupakan serangan langsung terhadap transisi menuju negara demokrasi dan supremasi hukum. Beliau berkata komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut dan membebaskan para aktivis serta pejabat yang mereka tangkap. Sementara pihak militer berdalih telah bertindak sesuai dengan hukum dan konstitusional karena pemerintah menolak untuk menangani tuduhan kecurangan pemilu pada November 2020 lalu. Selanjutnya akan kita lihat istilah-istilah yang berkaitan tentang hukum internasional. Istilah hukum internasional merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarisme Inggris yang jenius. Istilah hukum internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa. Hukum internasional lazimnya dimaknai sebagai hukum internasional publik, walaupun pada dasarnya hukum internasional dalam artian luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi hukum internasional publik dan hukum internasional private. Bila hukum internasional publik mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya, maka hukum internasional private mengatur tentang hubungan antara individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda. Setelah materi-materi mengenai istilah-istilah hukum internasional sudah saya jelaskan, saatnya kita beralih ke materi sejarah dan perkembangan hukum internasional. Terdapat hubungan yang erat antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Dari literasi-literasi yang saya baca, pengungkapan sejarah sistem hukum internasional harus dimulai dari masa paling awal, karena pada periode kuno, kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar masyarakat internasional yang berupa adat istiadat, traktat, kekebalan duta besar, dan peraturan perang itu ditemukan sebelum lahirnya agama Kristen di India dan Mesir kuno. Di Cina kuno ditemukan aturan penyelesaian jika terjadi perselisihan akan melalui cara arbitrase dan mediasi. Demikian juga di Yunani kuno dan Romawi kuno, mereka juga menggunakan cara arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian masalah mereka. Pada masa-masa hukum internasional belum modern, hukum internasional itu masih diwarnai oleh konsep-konsep kedaulatan nasional, kedaulatan teritorial, dan konsep kesamaan penuh dan kemerdekaan negara-negara yang meskipun mereka memperoleh kekuatan tersebut dari teori-teori politik yang mendasari sistem ketatanegaraan Eropa modern yang juga dianut oleh negara-negara non-Eropa yang baru muncul. Singkatnya, sejarah perkembangan hukum internasional dalam pembahasan ini akan saya mulai pada masa klasik, yaitu masa India kuno, Mesir kuno, Cina kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, yang kemudian pada masa abad pertengahan yaitu abad 15 dan 16, dan terakhir pada masa modern yaitu pada abad 17, abad 18, abad 19, dan abad 20 hingga dewasa ini.
Pertama, saya akan menjelaskan dari masa klasik terlebih dahulu, yaitu yang pertama mengenai India kuno. Dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Adat kebiasaan yang mengatur hubungan antar raja itu disebut dengan Desa Dharma. Di India kuno terdapat istilah Gautama Sutra dan Undang-Undang Manu yang memuat tentang hukum kerajaan. Hukum yang mengatur hubungan antar raja-raja pada masa itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum internasional karena belum ada pemisahan dengan agama, soal-soal kemasyarakatan dan negara. Namun tulisan-tulisan pada waktu itu sudah ada menunjukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar raja atau kerajaan, seperti ketentuan yang mengatur kedudukan utusan raja dan hak istimewa utusan raja, perjanjian dengan kerajaan lain, serta ketentuan perang dan cara berperang. Yang kedua adalah Cina kuno. Pada masa itu, Cina memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok yang berkuasa. Pembentukan sistem kekuasaan negara ini bersifat regional tributary state. Tributary system ini merupakan sistem manajemen hubungan luar negeri yang secara umum digunakan oleh Kekaisaran Cina pada masa dahulu. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk berkuasa secara umum dan menguasai dalam bidang ekonomi. Lalu yang ketiga ada Yunani kuno. Pada masa itu telah ada hukum intermunisipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai utusan pernyataan perang dan perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah intermunisipal juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dari negara kota. Namun, kaidah intermunisipal sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama. Pembedaan golongan penduduk Yunani itu dibedakan menjadi dua, yaitu orang Yunani dan orang bukan Yunani. Pada masa itu juga telah dikenal ketentuan perwasitan dan wakil-wakil dagang atau biasa disebut dengan konsul. Di Yunani, sumbangan yang terpenting bagi hukum internasional di sana adalah konsep hukum alam. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh orang-orang Romawi, seperti yang kita tahu seperti Thomas Aquinas. Yang keempat adalah Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi atau lebih kita pahamnya seperti Kekaisaran Romawi. Pada masa Romawi ini diadakan pembedaan antara ius natural dan ius gentium. Ius gentium atau biasa disebut dengan hukum masyarakat menunjukkan bahwa hukum tersebut merupakan sub dari hukum alam atau ius natural. Pengertian ius gentium hanya dapat dikaitkan dengan dunia manusia, sedangkan ius natural meliputi seluruh fenomena alam dari makhluk hidup maupun bukan makhluk hidup. Sumbangan bangsa Romawi terhadap hukum pada umumnya yaitu dengan adanya The Corpus Juris Civilis pada masa Kaisar Justinianus. Corpus Juris Civilis merupakan nama modern untuk kumpulan undang-undang yang dikeluarkan dari tahun 529 hingga 534 atas perintah Justinus I. Konsep-konsep dan asas-asas hukum perdata yang ada kemudian diterima dalam hukum internasional seperti occupation, servitude, bona fides, pacta sunt servanda. Pada masa kekuasaan Romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena adanya Imperium Romawi yang suci, yang tidak memungkinkan timbulnya suatu bangsa merdeka yang berdiri sendiri, serta adanya struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feodal, yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka. Oleh karenanya, tidak diperlukan hukum yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa. Masa klasik kita akan memasuki masa abad pertengahan. Hukum internasional pada abad ke-15 dan 16. Pada masa abad pertengahan atau biasa disebut dengan The Dark Age atau masa kegelapan, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran pemuka agama mendominasi sektor-sektor sekuler.
serta sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat, yang bersifat feodal dan tata suci. Pada masa itu muncullah konsep perang adil sesuai dengan ajaran Kristen yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Selain itu, beberapa hasil karya ahli hukum yang menguat mengenai persoalan peperangan seperti Bartolo yang menulis tentang tindakan balas yang seimbang dan Honoré de Bonnet menghasilkan karya The Tree of Battles tahun 1380. Meskipun pada abad pertengahan hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti, karena sebagai akibat besarnya itu merupakan pengaruh ajaran gereja itu sendiri. Tetapi negara-negara yang berada di luar jangkauan gereja seperti di Inggris, Perancis, Venesia, Swedia, dan Portugal, mereka menciptakan benih-benih perkembangan hukum internasional yang mulai bermunculan. Traktat-traktat yang dibuat oleh negara yang tidak mengembangkan hukum internasional itu lebih bersifat mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan-persekutuan. Kekuasaan gereja mulai melemah yang ditandai dengan upaya sekurilasi, seperti yang dilakukan oleh Martin Luther sebagai tokoh reformasi gereja, dan seiring dengan mulai terbentuknya negara-negara modern. Misalnya Jean Bodin dalam buku Six Livres de la Republik tahun 1576 yang mengemukakan bahwa kedaulatan kekuasaan bagi pembentukan hukum merupakan hak mutlak bagi lahirnya entitas suatu negara. Pada akhir abad pertengahan, hukum internasional digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer. Hukum mengenai pengambil alihan wilayah berkaitan dengan eksplorasi Eropa terhadap benua Afrika dan Amerika. Francisco de Vitoria menulis buku yang berjudul Relectio de Indes yang menjelaskan hubungan bangsa Spanyol dan Portugis dengan bangsa India di benua Amerika, yang di dalam buku itu juga mengemukakan bahwa negara tidak dapat bertindak sekehendak hatinya, dan ius inter gentes atau hukum bangsa-bangsa diberlakukan bukan saja bagi bangsa Eropa, tetapi juga bagi semua umat manusia yang ada di seluruh negara. Pada abad ke-15 dan 16 juga terjadi penemuan dunia baru, masa pencerahan ilmu dan reformasi yang merupakan revolusi keagamaan yang telah memporandakan belenggu kesatuan politik di rohani di Eropa dan mengguncangkan fundament-fundament umat Kristen pada abad pertengahan. Para ahli hukum pada abad tersebut telah mulai memperhitungkan evolusi suatu masyarakat negara-negara merdeka dan memikirkan serta menulis tentang berbagai macam persoalan hukum bangsa-bangsa. Mereka menyadari perlunya serangkaian kaidah untuk mengatur hubungan antar negara-negara tersebut. Andai kata tidak terdapat kaidah-kaidah kebiasaan yang tetap, maka para ahli hukum wajib menemukan dan membuat prinsip-prinsip yang berlaku berdasarkan nalar dan analogi masyarakat. Mereka mengambil prinsip-prinsip hukum Romawi untuk dijadikan pokok bahasan studi di Eropa. Mereka juga menjelaskan bahwa saja presiden-presiden sejarah kuno atau hukum kanokik atau hukum gerejawi internal yang mengatur gereja Katolik, gereja Ortodok Timur, dan gereja Ortodok Oriental, konsep semi teologis dan serta hukum alam. Tulisan-tulisan para ahli hukum ini yang terpenting adalah pengungkapan bahwa satu pokok perhatian hukum internasional pada abad ke-16 adalah hukum perang antar negara, dan dalam kaitannya Eropa telah mulai menggunakan tentara tetap, suatu praktek yang tentunya menyebabkan berkembangnya adat istiadat dan praktek-praktek peperangan yang seragam. Francisco Suarez pada 1548 menulis buku De Legibus Ideo Legislator. Di buku itu mengungkapkan adanya suatu hukum atau kaidah objektif yang harus diikuti oleh negara-negara dalam hubungan antar mereka. Ia juga meletakkan dasar suatu ajaran hukum internasional yang meliputi seluruh umat manusia. Hugues de Groot atau Grotius pada 1583, beliau merupakan orang yang paling berpengaruh atas keadaan hukum internasional modern dan dianggap sebagai bapak hukum internasional. Karyanya yang terkenal adalah buku On the Law of War and Peace
tahun 1625. Hasil karyanya itu menjadi karya acuan bagi para penulis selanjutnya serta mempunyai otoritas dalam keputusan-keputusan pengadilan. Sumbangan pemikirannya bagi perkembangan hukum internasional adalah pembedaan antara hukum alam dengan hukum bangsa-bangsa. Hukum bangsa-bangsa berdiri sendiri terlepas dari hukum alam dan mendapatkan kekuatan mengikatnya dari kehendak negara-negara itu sendiri. Beberapa doktrin Grotius bagi perkembangan hukum internasional modern adalah pembedaan antara perang adil dan tidak adil, pengakuan atas hak dan kebebasan-kebebasan individu, netralis terbatas, gagasan tentang perdamaian, konvensi-konvensi periodik antar penguasa-penguasa negara, serta kebebasan di laut yang termuat dalam buku Mare Liberum tahun 1609. Samuel Pufendorf pada 1632 dalam buku De Jure Nature et Gentium menyatakan bahwa hukum internasional dibentuk atas dasar hak-hak alamiah universal dan perang sebagai alat hanya dapat disahkan melalui syarat-syarat ketat. Saussure pada 1590, penganut aliran positivisme lebih memberikan perhatian pada hukum internasional dalam keadaan damai daripada hukum perang. Dan sekarang kita memasuki hukum internasional di masa modern. Pada abad ke-17 dan 18, abad ini hukum bangsa-bangsa mempunyai nama baru sebagai hukum internasional. Pengertian baru ini berpengaruh pada isi hukum internasional itu sendiri, yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Pembedaan ini sebagai akibat munculnya konsep kedaulatan dari perjanjian The Peace of Westphalia yang ditunjukkan untuk mengakhiri perang antar kelompok antaragama yang berlangsung lebih dari 30 tahun di Eropa. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional dan peristiwa penting dalam peletakan dasar-dasar masyarakat modern. Bentuk-bentuk negara tidak lagi berdasarkan kerajaan, tetapi didasarkan atas negara-negara nasional serta adanya pemisahan antara gereja dengan urusan pemerintahan. Dasar-dasar perjanjian Westphalia kemudian diperkuat lagi dengan adanya perjanjian Utrecht, yaitu dengan menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Ada kecenderungan dari para ahli hukum untuk lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk traktat dan kebiasaan, dan mengurangi sedikit mungkin hukum alam sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Para penulis terkemuka pada abad 17 dan 18 seperti Cornelis van Venckorsek yang mengemukakan pentingnya actual praktik dari negara-negara daripada hukum alam. Dia juga menyumbangkan pemikiran lainnya tentang teori hak dan kewajiban dari negara netral. Christian Wolff mengemukakan teori mengenai civitas maxima yang sebagai negara dunia meliputi negara-negara dunia. Von Martens dalam Reswill de Traités, yaitu suatu perjanjian yang merupakan suatu kumpulan berharga hingga sekarang. Emmerich de Vattel memperkenalkan prinsip persamaan antar negara-negara. Pada abad ke-19, hukum internasional berkembang lebih jauh lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara-negara baru baik di dalam maupun di luar benua Eropa, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru terutama di bidang persenjataan militer untuk perang. Semua itu menimbulkan kebutuhan akan adanya sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Pada abad ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional. Negara-negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat-traktat untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara. Hasil karya para ahli hukum lebih memusatkan perhatian pada praktik yang berlaku dan menyampingkan konsep hukum alam.
Para ahli hukum yang terkemuka pada masa ini antara lain Henry Wetton yang menulis buku tentang Elements of International Law dan Martins yang menulis buku yang semata-mata dasarkan atas praktek negara-negara yang tidak menurut hukum alam. Lalu ada Ken Kuber, Philip More Calvo, Fiore Hall. Berdirinya organisasi internasional yang menampung para ahli hukum internasional adalah wadah The Law International Association dan Institut Detroit International. Hukum internasional juga menjadi objek studi dalam skala yang luas dan memungkinkan penegakan persoalan internasional secara lebih profesional. Lalu yang terakhir, pada abad ke-20 atau dewasa ini, hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting pada abad ini karena mulai dibentuknya yang pertama, Permanent of Court Arbitration pada Konvensi Hague pada 1819 dan 1907. Kedua, pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921. Pengadilan ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice pada 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang berfungsi menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia seperti Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya perluasan ruang lingkup traktat multilateral tidak saja di bidang sosial ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental individu. Para ahli hukum internasional lebih memusatkan perhatian pada praktek-praktek dan putusan-putusan pengadilan. Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat modern, hukum internasional dituntut agar dapat mengatur mengenai energi nuklir dan termonuklir. Lalu perdagangan internasional, pengangkutan internasional melalui laut, pengaturan ruang angkasa di luar atmosfer dan di ruang kosmos, pengawasan lingkungan hidup, lalu menetapkan rezim baru untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam di dasar laut dan di luar batas-batas teritorial, dan serta sistem jaringan informasi dan pengamanan data-data komputer serta terorisme internasional. Beberapa persoalan hukum internasional yang kerap kali timbul dalam hubungan internasional itu antara lain adalah klaim ganti kerugian yang menimpa warga negara suatu negara di negara lain, lalu penerimaan dan pengusiran warga asing oleh suatu negara, persoalan nasionalitas, pemberlakuan ekstrateritorial beberapa perundangan nasional, penafsiran perjanjian internasional, serta pemberlakuan suatu perjanjian yang rumit yang diberlakukan sebagai besar di negara di bidang perdagangan, keuangan, pengangkutan, penerbangan, dan energi nuklir. Pelanggaran hukum internasional yang berakibat sekarang ini biasanya mengenai perang, pelucutan senjata, dan perdagangan senjata ilegal. Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa hukum internasional tetap diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam hubungan internasional. Hukum internasional diharapkan dapat mengatur dan memberikan penyelesaian hukum yang tepat dan adil sehingga dapat diakui dan diterima oleh negara-negara atau pihak-pihak yang bertikai, tidak bertentangan dengan perundang-undangan nasional suatu negara dalam suatu tatanan sistem hukum internasional yang bersifat global. Sekarang kita akan beralih ke materi yang ketiga, yaitu materi tentang sumber-sumber hukum internasional. Secara formal, sumber hukum mengandung pengertian sebagai sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara yang konkret atau tempat ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang dapat ditemukan atau sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah di dalam suatu persoalan yang aktual atau konkret. Secara material, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber isi hukum atas dasar berlakunya hukum dan atau tempat kaidah-kaidah hukum itu dibentuk. Sumber hukum dalam pengertian ini dapat pula dipahami sebagai sumber hukum yang mempersoalkan
sebab musabab itu yang mengikat dan juga untuk menyelidiki masalah apakah yang menjadi dasar mengikatnya hukum itu. Sumber hukum internasional sendiri digolongkan menjadi dua bagian, yakni berdasarkan doktrin. Yang pertama adalah traktat. Traktat ialah perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih negara yang berdaulat, namun tidak menutup kemungkinan dibuat oleh satu negara dan satu organisasi internasional. Traktat yang dibuat secara sah membuat para pihak saling terikat satu sama lain, yang mana para pihak harus melaksanakannya dengan itikat baik. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan ini memiliki sifat tidak tertulis serta yang diaplikasikan pada peristiwa dalam jangka waktu yang lama. Kebiasaan dapat diterima dan dikatakan menjadi hukum apabila kebiasaan tersebut diaplikasikan sehari-hari dan terus-menerus pada jangka waktu tertentu, dan kebiasaan tersebut meluas yang dipraktekkan oleh setiap negara-negara yang lainnya juga. Contoh kebiasaan internasional ini sendiri yakni tentang penggunaan bendera putih sebagai bendera tanda untuk memberikan pelindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Kebiasaan internasional ini berawal dari sebuah kebiasaan pada masa Yunani kuno. Kaidah-kaidah hukum perang dan damai timbul dari kebiasaan-kebiasaan umum yang ditaati oleh negara-negara kota Yunani. Yang ketiga yaitu keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase. Keputusan pengadilan atau badan arbitrase dapat dilihat dari keputusan mahkamah yang mana terdiri dari 3 bagian, yakni berisi komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak yang bersengketa serta wakilnya, analisa tentang fakta-fakta dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa, dan berisi penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan bagian dari unsur penyelesaian yang lebih luas dari sebuah sengketa. Lalu berisi dispositif yang merupakan keputusan mahkamah yang mengikat negara yang bersengketa. Yang keempat ada karya-karya yuridis yang berfungsi untuk memberikan suatu bukti hukum yang dapat dipercaya. Fungsi karya yuridis ini dipelopori oleh Mahkamah Agung AS, yakni apabila tidak ada traktat dan tidak ada pengawasan tindakan eksekutif atau legislatif atau keputusan pengadilan, harus dilakukan upaya melihat kebiasaan dan adat istiadat bangsa-bangsanya beradab dan sebagai bukti kepada karya yuridis dan komentator yang bekerja. Sumber hukum internasional berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 2 juga, yakni sumber hukum primer, isinya tentang perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Lalu ada sumber hukum subsidiar, yaitu keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum internasional. Lalu materi terakhir di video ini mengenai subjek-subjek hukum internasional. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi, pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada negara, tetapi juga meliputi subjek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan sering dengan tingkat kemajuan di bidang teknologinya, telekomunikasi dan transportasi, di mana kebutuhan manusia semakin meningkat sangat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks. Munculnya organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat bilateral dan regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subjek hukum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu atau biasa disebut dengan belligerent yang pada akhirnya dapat pula diakui sebagai subjek hukum internasional. Dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal, dari perjanjian internasional ataupun dari kebiasaan internasional.
Kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban bagi subjek hukum internasional dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu dasar hukum berdirinya dan advisory opinion atau berdasarkan keputusan atau pendapat. International Court of Justice dengan meninjau dua aspek di atas, maka legal capacity dari subjek hukum internasional dalam bentuknya yang modern, di mana subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, itu pada pandangan klasik. Maka kiranya perlu dikemukakan beberapa subjek hukum internasional yang merupakan kesatuan-kesatuan bukan negara, khususnya mengenai legal capacity-nya. Macam subjek hukum internasional berdasarkan definisi subjek hukum internasional yang telah diuraikan tadi, maka dapat kita ketahui bahwa yang menjadi subjek hukum internasional itu meliputi 1. Negara yang berdaulat. Negara merupakan subjek hukum terpenting dibanding dengan subjek hukum internasional yang lain. Yang kedua, gabungan negara-negara yang terdiri dari negara federal, gabungan negara-negara merdeka, dan negara konfederasi. Yang ketiga, Tata Suci Vatikan. Tata Suci Vatikan merupakan suatu contoh daripada suatu subjek hukum internasional yang telah ada di samping negara-negara. Hal ini merupakan peninggalan atau kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu, di samping negara diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tanah Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Yang keempat, ada organisasi internasional, baik yang bilateral, regional maupun multilateral. Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negara lah sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi sebagai subjek asli hukum internasional, walaupun organisasi ini baru lahir pada akhir abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Fenomena ini berkembang bukan saja pada tingkat universal, tetapi juga pada tingkat regional. Lalu yang kelima ada Palang Merah Internasional. Sebenarnya Palang Merah Internasional hanya salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik, dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu ada di negara Swiss. Didirikan oleh 5 orang berkewarganegaraan Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Yang keenam, ada individu yang mempunyai kriteria tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu itu semakin bertambah sangat pesat, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, yang hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Yang terakhir, yang ketujuh, pemberontakan atau pihak yang bersengketa. Kaum beligeransi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara yang berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun, apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh negara adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat
oleh pemerintahan negara setempat, tetapi hal itu harus tetap diakui sebagai subjek hukum internasional. Sekian video dari saya dan materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengarnya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.